Anak kan sebagai salah satu kelompok rentan ya, di mana anak ini kan secara fisik maupun psikis belum cukup mampu untuk menghadapi situasi yang seperti darurat bencana gitu ya. Kejadian-kejadian yang menimpa situasi dalam darurat itu masuk dalam benaknya anak-anak gitu ya, dan itu mungkin bisa sampai dibawa sampai mereka ke dewasa. Di camp-camp pengungsian itu kan kadang-kadang mereka anak-anak tidak tercukupi asupan nutrisi yang baik gitu ya. Dapur umum kadang-kadang hanya menyediakan makanan untuk orang dewasa, sementara untuk anak-anak jarang sekali untuk mendirikan dapur umum khusus untuk anak-anak. Jadi kelompok-kelompok rentan itu yang memang seharusnya dari semua pihak ya, mau pemerintah maupun kita sebagai aktivitas kemanusiaan pun memperhatikan ada kelompok rentan yang memang harus diperhatikan ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Monita Tahalia dalam podcast Wahana Visi Indonesia, Our Days to End Child Poverty. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang rawan bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung, hingga banjir. Kita sering menghadapi situasi darurat yang tidak terduga. Saat terjadi bencana, hak-hak yang dimiliki anak pun hilang, seperti hak belajar, hak bermain, bahkan hak perlindungan. Wahana Visi Indonesia hadir merespon bencana dan mendampingi para penyintas, terutama anak-anak. Dan tamu saya kali ini adalah seorang praktisi terhadap tanggap darurat yang telah berpengalaman di banyak bencana besar seperti tsunami Aceh dan gempa bumi di Palu. Beliau merupakan Disaster Management Specialist WFI, Bapak Roni Ikhwan. Tepuk tangan semuanya. Our hero. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Amin. Lalu bersama kita juga saat ini hadir Ibu Ririn Kusumaningrum, penyintas bencana banjir setiap tahun ya Bu. Mulai dari tahun 2012 sampai 2024. Apa kabar Bu Ririn? Baik. Hari ini kering Bu. Alhamdulillah. Lagi musim hujan ya Bu, aman Iya, kan? aman. Tahun ini aman ya. Aman. Sepanjang tahun ini terakhir ada banjir Terakhir apa? bulan April, Terakhir akhir bulan April, banjir kita. 2 kali air naik turun. Oh, oke. Ya. Kalau untuk akhir tahun kayak gini, apakah siaga juga atau Siaga? Kita tetap harus siaga. Oh, siaga. Setiap hujan siaga. Semangat Ibu. Kita ngobrol-ngobrol lebih jauh setelah ini. Aku mau ke Bapak Roni dulu. Pak Roni, boleh nggak disebutkan dan juga diceritakan kepada kami pengalaman Bapak bertugas dalam tanggap darurat di mana saja dan seperti apa? Ada nggak cerita-cerita yang menyentuh selama Bapak bertugas di lokasi bencana? Pasti banyak banget. Saya juga harus mempersiapkan hati saya ini mendengarkannya. Ya, makasih Kak Monita. Iya, Pak. Jadi memang sejarah Indonesia terkait dengan bencana kan cukup banyak ya. Mulai dari bencana yang diakibatkan oleh natural ya, natural disaster. Kemudian ada juga bencana yang diakibatkan oleh konflik sosial gitu ya. Bahkan kita punya pengalaman yang cukup parah ya ketika konflik sosial di tahun 2000-an ya. Ketika di Maluku Utara, kemudian di Poso, dan kemudian di Kalimantan Barat gitu ya. Itu di rentang tahun 2000-an gitu ya. Tetapi di rentang tahun 2004 ke atas justru lebih banyak ke natural disasternya. Mulai dari Aceh, gempa 9,1 magnitudo waktu itu ya. Kemudian 15 menit kemudian langsung diimbangi terus dengan tsunami, begitu banyak korban yang terdampak gitu ya. Setelah itu baru terus menerus, kemudian Padang, Jogja, dan yang paling terakhir kan Palu, Sigi, dan Donggala ya, itu juga sama, gempa kemudian diikuti juga dengan tsunami. Begitu Kak. Bapak udah banyak banget bertugas. Kalau saya mau ceritain semuanya banyak dan kita bisa berderai-derai air mata di sini. Boleh nggak salah satu pengalaman Bapak yang paling masih mungkin Bapak ingat sampai sekarang yang dekat di hati Bapak gitu ketika Bapak bertugas di lapangan? Yang paling teringat di 4 tahun yang lalu ya, di 2018 ya, di Palu, Sigi, dan Donggala gitu ya. Kejadiannya maghrib ya, sebelum sholat maghrib gitu ya. Ketika 7,4 magnitudo, kemudian sekitar 30 menit setelah itu diimbangi langsung dengan tsunami. Begitu banyak orang yang tidak siap waktu itu. Jadi sudah menjelang maghrib, sudah menjadi waktu petang,
masyarakat masih belum siap untuk menghadapi tsunami yang mendera mereka gitu ya. Ya. Sehingga ya banyak sekali masyarakat terutama anak-anak yang menjadi korban Ya. untuk tidak sanggup lagi untuk menyelamatkan diri ya, karena memang waktunya cukup pendek. Meskipun ada early warning system ya, ada peringatan tsunami, tetapi ya namanya manusia ya, terutama anak-anak pun belum cukup waktu untuk mereka mengevakuasi diri gitu ya. Iya, berarti bisa dibilang itu salah satu tantangannya ya Pak ya, ketika terjadi bencana, kesiapan atau ketidaksiapan ketika bencana itu datang itu pasti tantangan pertama. Apalagi sepersekian detik ya Pak, dengan perasaan Hitungan takut, menit. panik dan segala macam itu dalam sepersekian detik dan menit itu cara mengatasinya gimana tuh ya Pak? Memang tidak dipungkiri ya, ketika situasi chaos waktu itu orang pasti panik gitu Iya. ya. Kalau memang tidak dibekali dengan edukasi sebelumnya, tidak ada praktek simulasi dan segala macamnya, pasti mereka akan kaos lari kemana, menyelamatkan diri seperti apa gitu ya. Sehingga ya mau nggak mau kita memang sejak dini kita memang harus ada edukasi ya untuk bagaimana sih ketika terjadi bencana itu mereka menyelamatkan diri seperti apa, memahami jalur-jalur evakuasi, titik tempuhnya di mana, jalur evakuasi yang untuk titik amannya di mana itu seharusnya masyarakat lebih paham. Justru sebelum terjadi bencana mereka sudah harus diedukasi ya. Mengatasinya justru sebelum itu terjadi. Jadi Betul, masyarakat sudah diperingatkan, betul. dikasih awareness ya Iya. lingkungannya seperti apa, kalau terjadi bagaimana harus kemana gitu ya Pak ya. Betul. Karena ngomongin tentang disaster, Ya. sebenarnya justru yang di sebelum bencana itu yang menjadi hal yang penting ya. Oke. Karena paradigma sekarang masyarakat kita yang ngomongin tentang bencana, ya sudah nunggu bencana itu datang baru bergerak. Padahal sebelum terjadi bencana itu justru yang fase yang paling krusial untuk itu tadi, untuk menyelamatkan jiwa terutamanya aset gitu ya. Karena aset kan rumah, kemudian mata pencarian, bangunan-bangunan itu pun sebenarnya kalau dipersiapkan diri sebelum terjadi bencana itu bisa mengurangi dampaknya. Kalau saya boleh tahu Pak, kan kita sudah cukup banyak pengalaman di Indonesia ya, begitu banyak bencana yang kita alami. Sejauh ini Pak, apakah masyarakat yang di era sekarang ini sudah mulai cukup teredukasi Kasih Pak? pembelajaran dari 2004 tsunami Ya. gempa dan tsunami Aceh ya. 2004 itu belum ada undang-undang waktu itu. Itu yang menjadi pembelajaran penting. Makanya setelah 2004 gempa tsunami Aceh, kemudian pemerintah dengan legislatif ya, dengan DPR menggodok Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Disitulah awal untuk kita mulai mengedukasi ya. Sudah ada terbentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu di pusat, kemudian di daerah, di provinsi maupun kabupaten kota ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Disitulah ada badan, kemudian ada edukasi, karena di situ ada deputi yang menangani tentang pencegahan dan kesiapsiagaan, melakukan evakuasi mandiri dan segala macam. Lesson learned the hard way. Pembelajaran yang butuh sekolah yang sangat mahal ya Pak ya. Iya Aduh. betul. Oke, sekarang kita ke Ibu Ririn. Ibu setiap tahun pasti banjir. Terakhir juga bulan April ya. Gimana pengalaman Ibu menghadapinya nih Bu? Mungkin bisa diceritakan awal pertama terjadinya sampai akhirnya itu menjadi kayak berkala ya, tiap tahun udah hafal nih, kayak tiap tahun akan banjir terus, itu gimana Bu progresnya dari pertama kali menghadapinya sampai akhirnya? Pertama kali mungkin kita ada panik ya, panik, takut Kak, karena nggak bisa kemana-mana, akses jalan tertutup ya. Ya. Nggak ada stok makanan di rumah nggak ada. Terus kerugian material yang nggak terhitung ya, karena semua terendam. Terus terutama anak-anak tidak bisa sekolah. Terus bajunya pada rusak, kotor, buku-buku pada rusak semua. Jadi kita cuman pikir kok begini ya, apalagi setiap tahun ya Kak ya. Jadi kayaknya kita berpikirnya kok bisa jadi begini karena setiap tahun begini. Jadi kita minta kemana, minta bantuan kemana-mana juga. Kita nunggu bantuan yang nggak tahu kapan akan datang ya kalau banjir begitu. Iya, jadi ya karena kita tahu dari kiriman, banjir kiriman, jadi kita udah mulai
mulai belajar Mm-mm. dari pengalaman. Oh, jadi kalau ada kiriman kita harus ngapain? Iya. Dari mulai mendirikan rumah yang ngedak atau Mm-mm. gimana. Kalau emang memungkinkan ya Mm-mm. kita bikin rumahnya agak ditinggikan atau gimana gitu. Oke. Dari situ kita belajarnya. Oke, boleh diceritain lebih lanjut Ya. nggak Bu, kolaborasi masyarakat seperti apa sih ketika itu sudah menjadi pengalaman tahunan ya Bu ya? Iya. Kolaborasi masyarakat seperti apa Bu? Ketika kayak aduh bantuannya susah belum datang-datang. Nah, apa yang terbangun tuh di masyarakat ketika tahun ini nih kita udah harus siap-siap, gimana tuh Bu? Saya pengen tahu komunikasi antar masyarakat di sekitar situ Bu. Ya, kalau peringatan dini mungkin dari WA kan ada ya Mm-mm. kita ya dari WA. Setelah Mm-mm. kita tahu mungkin kita ke masjid, kita kan ada tokoh masjid ya. Mm-mm. Jadi di situ diberitakan gitulah Mm-mm. kalau ini air sudah naik. Biasanya sih pasti Mm-mm. dari RT RW itu Mm-mm. ada pemberitahuan Ya. lewat WA ke Mm-mm. masyarakat. Setelah itu RT-nya keliling Mm-mm. gitu, Mm-mm. meriksa ke rumah-rumah masyarakat, diperingatkan semua gitu. Oke. Jadi mereka saling membantu. Mm-mm. Iya, kalau emang membutuhkan bantuan gitu, diangkat-angkat Mm-mm. barang kadang ya, Mm-mm. ngegotong-gotong kulkas gitu, Iya, naik dianterin ke balai RW gitu. iya, iya. Iya. Apakah ada kebiasaan yang berubah Bu di dinamika masyarakatnya sendiri ya? Kalau mungkin tadinya lebih sendiri-sendiri, sejak kejadian itu jadi lebih kompak, atau ada bulan-bulan tertentu yang berdiskusi sama-sama, oke tahun ini menghadapinya gimana, itu gimana tuh Bu? Ya, kalau mungkin jadi lebih kompak ya ke Mm-mm. masyarakat karena Mm-mm. kita udah setiap tahun pasti ada Mm-mm. ya, kita juga awareness ya ke Iya. masyarakat ya. Terus apalagi kita sudah mulai ke sini kita diberikan sudah ada Ya. pelatihan-pelatihan dari dinas-dinas terkait ya, Mm-mm. yang difasilitasi oleh Wahana Visi. Mm-mm. Jadi kita sudah sekarang sudah mulai membentuk KSB Iya. dari itu difasilitasi Wahana Visi juga gitu. Iya. Jadi kita mulai bisa menghadapi banjir Mm. ini dengan lebih Mm-mm. tanggap, lebih siap gitu. Mm-mm. Ya, jadi sudah ada bidang Mm-mm. masing-masing yang Iya. membantu masyarakat itu. Oke. Kalau boleh tahu Bu, apa yang bisa dipelajari dari situasi bencana tersebut ya Bu? Misalnya tadi kan dinamika masyarakat yang berubah, ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Terus apakah ada diskusi antar masyarakat yang kayak kenapa ya ini bisa terjadi? Apakah kebiasaan buang sampah, atau mungkin daerahnya, struktur tanahnya, penyerapannya, atau apa gitu Bu? Yang dipelajari ini setiap tahun kan ya Bu ya, dari 2012 sampai Iya. 2024 gitu. Ya pasti ya kalau dari RT RW-nya menghimbau pasti ada hari untuk kerja bakti, Heeh. pembersihan gorong-gorongnya Mm-mm. sampai ke sungai gitu. Oke. Ada Kak, hari-hari untuk kerja bakti ada. Mm-mm. Setiap RT pasti Iya. mengadakan gitu. Mm-mm. Terus kita jadi lebih guyup, lebih rukun gitu. Iya. Iya. Setelah amat-amati gitu Bu, selain karena curah hujan yang tinggi, apakah waktu mempelajari bersama-sama ada faktor lain nggak Bu? Kayak penyebab, oh ini kenapa ya banjir terus di sini? Apakah salurannya yang kurang besar atau apa? Faktor apa sih Bu yang menyebabkan Ya pertama mungkin terjadi karena banjir? penyebab utama ya kiriman dan curah hujan ya. Oke. Itu faktor pertama. Mm-mm. Terus yang kedua adanya pembangunan. Oke. Jadi pembangunan perumahan juga Ya. meluas, Mm-mm. terus tidak memperhatikan Serapan air. serapan air, pasti ada sama pembangunan pabrik juga ada di sono ya. Iya. Jadi mereka lebih meninggikan bangunan mereka daripada ke perumahan. Jadi air semua berlimpah larinya ke kampung gitu. Pembangunan yang tidak memikirkan dampaknya terhadap pemukiman sekitarnya Iya. gitu ya Bu. Apakah sudah pernah disuarakan Bu hal ini bersama dengan masyarakat setempat? Ya, kami sudah mensuarakan. Kita sudah bersama-sama ya ke depan pabrik itu, cuman ya belum didengar aja. Oke, semoga kita ngobrol-ngobrol ini ada yang mendengar dan mulai bisa melakukan perubahan untuk hal tersebut ya Bu ya. Oke, kita sekarang ke Pak Roni. Pak, kenapa anak dan perempuan itu menjadi kelompok yang paling rentan dalam kondisi bencana, Pak? Iya, anak kan sebagai salah satu kelompok rentan ya, di mana anak ini kan secara fisik maupun psikis belum cukup mampu untuk menghadapi situasi yang seperti darurat bencana gitu ya.
Bayangkan saja ketika misalkan saja gempa gitu ya, baik itu di rumah ataupun ketika mereka anak-anak di sekolah ya, di Iya. kegiatan belajar mengajar gitu ya. Ketika terjadi gempa misalkan, pasti mereka tidak tahu mau Iya. kemana, lari kemana, pasti mereka bisa aja cuma teriak-teriak, nangis dan segala Iya. macamnya gitu ya. Itu mengapa? Karena, anak memang tidak secara fisik tidak mampu untuk menyelamatkan diri Iya. dan segala macam gitu ya. Belum lagi masalah tentang psikis gitu ya, karena pasti, rasa stres, trauma itu pasti akan, mengenang bahkan seumur hidupnya gitu ya. Kejadian-kejadian yang menimpa situasi dalam darurat itu, masuk dalam benaknya anak-anak gitu ya, dan itu mungkin bisa sampai dibawa sampai mereka ke dewasa gitu. Nah, belum lagi masalah tentang hak dasar yang tidak terpenuhi ya dalam hal-hal yang terkait dengan situasi bencana gitu ya. Hak pendidikan, mereka nggak bisa lagi sekolah gitu kan. Kemudian hak kesehatan di kamp-kamp pengungsian itu kan kadang-kadang mereka anak-anak tidak tercukupi asupan nutrisi yang baik Iya. gitu ya. Iya. Dapur umum kadang-kadang hanya menyediakan makanan untuk orang dewasa, sementara untuk anak-anak jarang sekali untuk Iya. mendirikan dapur umum khusus untuk anak-anak. Anak-anak, iya. Jadi kelompok-kelompok rentan itu yang memang seharusnya dari semua pihak ya, mau pemerintah maupun kita sebagai aktivitas kemanusiaan pun memperhatikan ada kelompok rentan yang memang harus diperhatikan ya untuk pemenuhan hak dasar anak-anak dalam situasi bencana. Gitu sih. Kalau perempuan juga sama ya, kebutuhan perempuan kan juga lebih kompleks lagi ya. Iya. Kadang-kadang ada ibu yang menyusui, Iya. kemudian ada yang yang hamil, Iya. kemudian mereka juga masih mengurusi tentang suaminya dan segala macam ya. Itu kadang-kadang hak-hak perempuan pun menjadi yang terabaikan ya Iya. ketika dalam situasi bencana gitu ya. Apalagi kalau ngomongin tentang perempuan, ya ngomongin tentang di kamp-kamp pengungsian, belum tersedia MCK yang khusus Iya. untuk dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kan perempuan kan perlu privasi ya, Betul. privasi. Kemudian di kamp-kamp pengungsian itu masih dicampur antara laki-laki perempuan gitu ya. Jadi bayangkan saja ketika dalam kamp pengungsian besar itu laki-laki perempuan campur, Iya. bagaimana privasi mereka gitu ya. Belum lagi masalah tentang ya mohon maaf ya terkait dengan menstruasi itu Iya. kan Iya. kebersihan diri kan perlu Betul. dijaga juga gitu ya. Iya. Dalam situasi darurat seperti itu perempuan kadang-kadang terabaikan untuk ya itu tadi ya ngomongin tentang hak perempuan untuk memenuhi kebutuhan mereka pun kadang-kadang tidak terpenuhi dengan cukup baik ketika dalam situasi tanggap darurat. Nah, Pak Roni kan udah sering nih ya terjun ke lokasi bencana. Tadi Bapak juga sudah kasih insight tentang yang perlu diperhatikan ketika untuk anak dan perempuan ya. Apa sih Pak hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika ingin menolong gitu? Apalagi misalnya kita pas lagi ada di lokasi gitu, karena kadang niatnya kita pingin membantu, tapi ternyata kondisinya kurang tepat atau mungkin malah bukannya kita ngebantu, malah kita jadi makin ngerepotin gitu Pak, kadang-kadang jadi serba salah gitu Pak. Iya. Yang pertama kita memang harus melakukan namanya assessment ya, pengkajian gitu ya. Assessment. Kebutuhan para penyintas itu apa sih sebenarnya? Jadi bukan hanya sekedar kita ada bantuan, ada barang kemudian kita distribusikan, itu kadang-kadang yang salah gitu ya. Karena ngomong tentang kebutuhan masing-masing penyintas itu beda-beda gitu ya. Anak-anak pasti butuhnya sendiri, perempuan butuhnya sendiri, lansia butuhnya sendiri gitu ya. Terkait juga dengan memenuhi kebutuhan dasar pun harus dilakukan asesmen, kebutuhannya apa. Dan itu kita harus memastikan bahwa apa yang menjadi intervensi bantuan kita itu memenuhi atau menjawab need mereka, kebutuhan mereka gitu ya. Jadi jangan istilah kita analogikan gitu ya. Keluhannya itu sakit perut, tapi yang kita kasih obat sakit kepala gitu kan nggak cocok. Jadi kita bantuan itu pun sebenarnya juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menjawab itu tadi ya. Yang pertama need asesmennya itu kebutuhan dasarnya, dan kemudian jangan sampai itu justru menimbulkan dampak yang buruk gitu ya. Misalkan di Papua misalkan gitu ya, kebutuhan pangan mereka kan kadang-kadang dari lokal ya. Kemudian yang kita kasih beras atau dan seperangkatnya gitu ya, kompor dan segala macam ya. Itu kan tidak sesuai. Justru seperti itu yang justru menimbulkan loh ini untuk apa? Nggak sesuai dengan konteksnya gitu.
Jadi kalau memang ngomongin tentang, jenis bantuan, ya memang kita harus memperhatikan tentang kebutuhan mereka. Jadi tidak harus serta-merta ada barang kemudian Iya, iya, kita salurkan ya, iya, tapi memang kita harus memenuhi kebutuhan dasar mereka. iya. Karena saya sendiri dulu sering kan mengalami misalnya terjadi informasi bencana di mana, terus rame-rame nyumbang baju gitu kan, nyumbang baju banyak-banyak dikirim gitu. Tapi sampai sana juga kita sebenarnya nggak tahu yang ngirim siapa, bajunya diapakan. Kadang juga ada maksudnya kurang berpikir panjang lah, oh pokoknya baju yang ini aja udah kasih, tapi bisa dipakai atau tidak bajunya kayak gitu. Ada contoh nggak sih Pak misalnya di yang terdekat gitu bantuan yang contoh ini ya nyata gitu bantuan yang datang tapi ternyata aduh sayang banget nih nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat ada nggak sih Pak contoh? Contohnya itu tadi, saya ambil contoh waktu respon di Lombok ya. Oke. Itu bantuan berupa pakaian layak pakai ya. Kadang-kadang para pendonor kan kadang-kadang mengasumsikan bahwa baju yang mereka kasihkan itu layak pakai sebenarnya. Tetapi ketika sampai di lokasi bencana itu belum tentu dipakai oleh masyarakat. Iya. Sehingga apa? Itu ada sekitar lebih dari 2 kontainer pakaian bekas yang menumpuk di kamp-kamp pengungsian. Dan itu tidak dipakai sama sekali. Oh gitu. Bukan lagi menjawab kebutuhan, tapi justru menimbulkan masalah. Masalah baru ya Masalah baru. diapakan Di dikemanakan kamar, kemudian kena hujan, kena apa, Iya. jadi bakteri dan segala macamnya gitu ya. Jadi ya kadang-kadang konteks seperti itu yang kadang-kadang ya memberi bantuan pun sebenarnya harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, tadi contoh bantuan yang sayangnya kurang tepat. Nah, kalau Ibu Riri nih dari sudut pandang korban bencana, apa sih Bu bantuan atau dukungan yang sebenarnya dibutuhkan pada saat bencana terjadi? Ya, kalau kami memang pertama kali ya, kita pengen dievakuasi ke tempat yang aman, itu Oke. sudah pasti. Mhm, Yang kedua tempat pengungsian, mhm, tempat pengungsian yang layak ya. mhm, Nah, yang ketiga itu pasti kita membutuhkan makanan dan minuman. mhm. Nah, terus setelah itu pasti yang jelas air bersih. Oke, iya. Biasanya kalau banjir tidak ada air bersih. Terus selanjutnya tuh pengobatan. Biasanya banyak yang sakit untuk anak-anak banyak yang sakit Iya, ya. iya. Terus selanjutnya itu ya tidak kalah penting dengan dukungan psikososial awal karena anak-anak pasti trauma. Hubungan mental Untuk juga iya, itu ya. untuk mental anak-anak. Mhm, mhm. Iya, oke. Bu, tadi, air bersih segala macam, berarti listrik juga padam dong ya, Bu, udah Padam, pasti ya? padam. Kita itu menyediakan kayak generator. Biasanya pinjam Oke. generator ke masjid atau Mhm. kemana gitu untuk Oh, di tempat pengungsian. oke. Pak Roni ini pertanyaannya agak personal nih, Pak. Setiap ada penugasan ke lokasi bencana, bagaimana tanggapan keluarga Bapak? Keluarga ya. Mhm. Ya, keluarga sebagai salah satu supporting system ya, Iya. selain teman-teman operasional di kantor kita di Wahana Visi, keluarga pun jadi salah satu yang pendukung juga gitu ya. Bahkan istri saya selalu mendukung gitu ya, ketika di media sudah mulai marak, ada bencana ini Iya. gitu ya, bencana itu kemudian, kok sudah mulai naik nih dampaknya, korbannya sudah mulai. Kadang istri sudah, "Ayo Mas, ini sudah rame tuh di medsos, siap-siap aja diberangkatkan organisasi," gitu ya. Bahkan jaket, kemudian tas koper dan segala macamnya itu sudah langsung disiapkan oleh Disiapkan. istri gitu ya. Jadi dukungan istri justru menambah semangat gitu ya, karena kalau ketika kita terjun ke lapangan dalam situasi yang direspon itu kadang-kadang kan stres ya. Iya. Akses yang terbatas, kemudian, nggak nyaman gitu ya, kadang-kadang kita tinggal di tenda dan segala kemudian ada lagi gempa-gempa susulan gitu ya. Kalau tidak diimbangin dengan restu, keluarga itu kadang-kadang kita terbebani ya. Nah, saya seperti ini, keluarga saya seperti apa, gitu. Jadi dukungan keluarga saya pikir menjadi hal yang penting ya untuk bagi teman-teman respon ya, bahwa restu istri, keluarga dan segala macam itu menjadi hal yang sangat penting. Iya. Satu lagi nih Pak, ini Mhm. pertanyaan pribadi nih Pak. Mhm. Maksudnya apa sih yang menggerakkan hati Bapak untuk, melakukan hal tersebut gitu, bekerja di bidang ini ya Pak? Yang pertama passion ya gitu ya. Jadi menguatkan hati bahwa sebenarnya, kalau saya sih mengutip dari ajaran Islam gitu ya, sebaik-baik manusia kan bisa bermanfaat bagi orang yang lain gitu ya. Jadi saya mendedikasikan diri bekerja di Wahana Visi bukan hanya sekedar mencari materi uang gitu ya, bekerja dapat uang gitu ya, tapi, secara passion saya ingin membantu gitu ya.
dalam hati saya, ketika saya masih punya kemampuan fisik, kemudian energi, ada pikiran dan segala macamnya, saya bergerak hati untuk membantu sesama gitu ya. Karena, melihat mereka sebagai penyintas gitu ya, seperti Bu Ririn gitu ya, kan kasihan sekali gitu ya. Setiap tahun rumahnya kebanjiran, apalagi yang dalam konteks bencana yang besar itu mereka sampai meninggalkan rumahnya gitu ya. Bahkan sampai ada yang sampai kehilangan korban jiwa suaminya, istrinya, anaknya itu kan kadang-kadang kita kadang terbawa emosi juga ya, empati juga gitu ya. Lah kita datang itu ya itu tuh untuk ya pertama membantu kemudian memulihkan psikisnya mereka bahwa ini memang, bencana dari Tuhan, kemudian kita harus memulihkan psikisnya mereka gitu ya, untuk membangkitkan semangat mereka kembali gitu. Jadi passion itu yang mungkin menjadi menggerakkan hati saya gitu ya untuk menjadi, pekerja sosial kemanusiaan ya di Wahana Visi. Tepuk tangan dulu teman-teman. Pak Roni, kita kan bukan superhero ya, walaupun Pak Roni hero. Kita kan bukan superhero, maksudnya penuh keterbatasan, nggak semua korban tuh dapat kita tolong. Bagaimana caranya Pak Roni berdamai dengan kondisi tersebut ketika sudah selesai masa bertugas? Karena banyak cerita teman-teman yang terjun ke lokasi bencana itu saat pulang juga mengalami traumanya tersendiri, PTSD, sulit tidur, sulit makan, karena banyak sekali yang harus dihadapi dan dilihat dan dialami gitu. Atau hal-hal lain pasca tanggap darurat. Memang kita harus berdamai dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk dialami diri pribadi kita gitu ya. Ketika melihat misalkan yang di Aceh gitu ya, begitu banyak orang korban jiwa gitu ya, sampai kita melihat sendiri tuh mayat-mayat berkelimpangan, kemudian anak-anak yang sampai histeris dan mencari kehilangan sanak saudaranya gitu ya. Itu kadang-kadang ketika sudah selesai tugas, kemudian pulang ke rumah gitu, kadang-kadang masih terbawa-bawa gitu ya. Masih aduh bagaimana nasib anak-anak mereka gitu ya, kemudian tinggal di mana gitu ya. Kemudian ada juga yang, istri kehilangan suaminya dan segala macam. Itu kadang-kadang sampai membekas di benak pikiran kita gitu ya. Ya kita sih memastikan saja bahwa, tongkat estafet berjalan gitu ya. Ketika saya sudah pulang ke rumah gitu ya, kemudian memastikan ke teman-teman, yang meneruskan program itu untuk memastikan pantau mereka gitu ya. Mereka orang yang paling membutuhkan gitu ya. Mereka pasti membutuhkan kehadiran kita gitu. Jadi, memastikan saja bahwa, memang tidak selamanya saya ada di sana. Ada batas waktu ketika kita merespon gitu ya. Itu memastikan saja bahwa mereka teman-teman bisa melanjutkan itu ya. Kemudian, ada kita memastikan keberlanjutan itu dengan, berdeal dengan pemerintah ya. Dalam hal ini dengan, BPBD, dengan BNPB, kemudian dengan teman-teman NGO yang lain ya, memastikan bahwa, program itu bukan cuma sekedar untuk membantu, tapi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu menjadi hal yang penting. Pemulihan psikososial, kemudian membangun kembali, kehidupan seperti normal sebelum bencana, itu menjadi hal yang sangat penting. Itu yang membuat, emosi saya sedikit terhibur gitu ya, bahwa masih ada orang-orang, teman-teman di lapangan, kemudian ada NGO yang lain, ada pemerintah yang ya dalam tanda kutip masih memperhatikan kehidupan mereka. Iya. Ya, Bapak sempat sebut tentang tongkat estafet tadi itu ya, Pak. Kolaborasi seperti apa sih, Pak, yang dibutuhkan antar lembaga, baik pemerintah maupun organisasi seperti WFI dalam situasi bencana supaya lebih banyak lagi korban yang bisa terbantu? Iya. Biasanya kalau kita di, respon bencana gitu kan ada rapat koordinasi ya, jadi klaster-klaster meeting dan segala macam. Itu kadang-kadang pemerintah memfasilitasi untuk rapat koordinasi ya, menghadirkan teman-teman NGO dan segala macamnya gitu ya. Dari situlah kita memetakan terkait dengan resources mereka ya, kebutuhan apa, keahlian kami apa, kami membantu apa, lokasinya di mana dan segala macam. Itu untuk memastikan bahwa, para penyintas ini tidak, ada overlapping gitu ya. Jadi misalkan, NGO ini memberikan, air sanitasi, ya mungkin kita cari yang lain, entah di sekolahnya atau dukungan sosial segala macamnya gitu ya.
Jadi ada semacam fill the gap gitu ya untuk mengisi kekosongan itu yang makanya pentingnya rapat koordinasi Hmm. melalui klaster-klaster meeting gitu. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Untuk Ibu Ririn, Ibu dari pengalaman Ibu sebagai penyintas, ada tips atau persiapannya yang bisa dilakukan masyarakat untuk lebih siap lagi dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu? Jadi kita harus mengenali tanda-tanda dari banjir tersebut. Terus mengedukasi keluarga. Jadi kita edukasi keluarga dulu. Ya. Dari mulai jalur evakuasi sampai titik kumpul di mana. Karena kita nggak tahu kapan dia akan datang ya. Nah, terus setelah itu saya pantau peringatan dini yang dari masjid itu. Udah sampai mana perkembangannya. Terus kita menyiapkan tas siaga bencana. Nah, isinya dokumen penting, makanan, minuman, uang, pakaian, senter, fluid, dan yang kira-kira bisa kita bawa waktu terjadinya bencana. Terus kemudian kita menyiapkan dana darurat. Dana darurat kalau memungkinkan ikut asuransi. Nah, kalau untuk dana darurat di desa kami sudah mengikuti pelatihan. Jadi kita membuat aska yang dilatih sama Wahana Visi. Jadi kita sudah ada 8 kelompok aska di desa kami yang sampai sekarang masih berjalan. Bu, boleh dijelasin aska itu apa Ibu? Aska itu asosiasi simpan pinjam untuk anak. Ya. Untuk Oke. kesejahteraan. Tadi yang kalau misalnya asuransi belum memungkinkan bisa di kita aska ini ikut ya Bu. simpan pinjam itu. Oke. Aduh, terima kasih banyak Pak Roni dan Ibu untuk cerita dan pengalaman hidupnya maksudnya Boleh saya menambahin? boleh Pak, silakan. Jadi kalau seumpama masyarakat kita di seluruh Indonesia gitu ya, seperti Bu Ririn itu mungkin banyak orang yang terselamatkan gitu ya. Jadi sebelum bencana terjadi, kalau kita sudah mulai mengedukasi gitu ya, mulai dari sampai ke level rumah tangga Bu Ririn ya, bagaimana sih mengenali apa sih ancaman yang ada di wilayah kita gitu ya. Banjir misalkan itu kan sudah menjadi langganan. Ada lagi konteks yang mungkin daerah yang rawan gempa, rawan longsor itu sudah mulai mengenali resiko-resikonya ya, ancaman-ancaman itu. Dan kemudian diedukasi ketika Tuhan berkehendak lain ada bencana itu datang, itu tadi seperti yang Bu Ririn bilang, sudah tahu cara evakuasi mandiri, jalur evakuasi sudah tahu, titik kumpulnya di mana, menyiapkan tas siaga bencana dan segala macam itu untuk mengurangi atau meminimalisir risikonya gitu ya. Jadi kalau semua masyarakat seperti Bu Ririn seperti ini, saya yakin ya masyarakat Indonesia menjadi lebih tangguh terhadap bencana. Gitu. Amin. Berarti pentingnya edukasi tanggap bencana bukan hanya untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana, tapi untuk kita semua masyarakat Indonesia, sehingga kita pun juga teredukasi bagaimana sih kita bisa ikut terlibat dalam membantu gitu ya. Jadi bantuannya juga tepat sasaran begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Roni dan Ibu Ririn. Sekian episode untuk tanggap bencana kali ini. Biar kita semua juga jadi praktisi tanggap bencana dan juga mungkin kita jadi penyintas yang lebih tangguh ya Ibu ya. Terima kasih telah menyaksikan podcast Wahana Visi Indonesia, Our Days to End Child Poverty. Sampai jumpa.